Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Hari ini kita akan membahas kisah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Amr bin Al-Jamuh. Amr bin Al-Jamuh adalah salah seorang pembesar Yasrib pada zaman jahiliyah. Dia juga merupakan pemuka Bani Salama. Dia juga terkenal sebagai salah satu tokoh Madinah yang penderma dan memiliki kehormatan yang tinggi. Salah satu kebiasaan para pembesar pada masa jahiliyah adalah bahwa masing-masing dari mereka harus membuat sebuah berhala di rumahnya agar ia mendapat keberkahan dari berhala tersebut setiap pagi dan petang. Pada waktu musim-musim tertentu mereka juga harus menyembelih hewan untuk dikorbankan kepada berhala tadi, dan juga agar berhala-berhala tersebut dapat menjadi pelindung mereka pada saat-saat bahaya dan sempit. Berhala milik Amr bin Jamuh diberi nama dengan Manat yang ia buat dari kayu yang bagus. Amr adalah tokoh yang amat perhatian terhadap berhala dibandingkan tokoh yang lain. Ia menjaganya dan memberikan wewangian terbaik bagi berhala ini. Amr bin Jamuh sudah menginjak usia 60 tahun saat cahaya iman menerangi rumah-rumah penduduk Yasrib dengan gerakan dakwah yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair. Dari tangannya telah masuk ke dalam Islam 3 orang anak Amr bin Jamuh yang bernama Mu'awwad, Mu'ad, dan Khalat. Ada juga teman sebaya mereka yang masuk ke dalam Islam bernama Mu'ad bin Jabal. Bersama ketiga anaknya telah masuk Islam juga istrinya yang bernama Hindun. Dan Amr bin Jamuh tidak tahu bahwa mereka semua telah beriman. Hindun, istri Amr bin Jamuh, melihat bahwa kebanyakan penduduk Yasrib telah memeluk Islam dan tidak ada seorang pembesar Madinah pun yang tetap berada dalam kemusyrikan selain suaminya dan beberapa orang yang mengikutinya. Istrinya berharap agar Amr bin Jamuh tidak mati dalam keadaan kafir dan masuk neraka. Dan Amr bin Jamuh sendiri khawatir apabila anak-anaknya meninggalkan agama nenek moyang mereka dan malah mengikuti dakwah yang dibawa oleh Mus'ab bin Umair yang telah berhasil mengeluarkan banyak manusia dari agama mereka dalam waktu yang sangat singkat dan membuat mereka masuk Islam. Amr bin Jamuh lalu berkata kepada istrinya, "Ya Hindun, jagalah anak-anakmu agar tidak berjumpa dengan pria itu," yang dimaksud adalah Mus'ab bin Umair, sehingga kita memutuskan apa yang mesti kita lakukan terhadap orang ini. Istrinya menjawab, "Baik kalau begitu. Akan tetapi, apakah engkau bersedia mendengar langsung dari anakmu Mu'ad apa pendapatnya tentang orang ini?" Amr berkata, "Celaka kamu, apakah Mu'ad telah keluar dari agamanya dan aku tidak mengetahui hal ini?" Istrinya yang salihah ini lalu berkata dengan lemah lembut kepada suaminya yang sudah menua, "Tidak, akan tetapi ia pernah ikut beberapa majelis yang digelar oleh orang ini dan ia ingat akan beberapa hal yang diucapkan oleh orang ini." Lalu Amr berkata, "Panggillah dia untuk menghadapku." Saat Mu'ad datang di hadapannya, Amr berkata kepadanya, "Ceritakan kepadaku apa yang telah dikatakan oleh orang ini." Maka Mu'ad langsung membaca sebuah ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Sang pemilik hari pembalasan. Hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus, jalan yang kau berikan nikmat kepada mereka, bukanlah jalan yang kau murkai dan bukanlah jalan orang-orang yang sesat. Lalu Amr berkata, "Alangkah indahnya ucapan ini. Apakah semua pembicaraannya seperti ini?" Mu'adz menjawab, "Bahkan lebih indah dari ini, wahai ayahku. Apakah engkau mau mengikutinya? Semua kaummu telah bersumpah setia kepada Mus'ab bin Umair." Amr yang telah tua berdiam diri sejenak lalu berkata, "Aku tidak akan melakukannya hingga aku meminta pendapat kepada Manat dan aku akan melihat apa yang akan dikatakannya." Maka Mu'ad berkata, apa yang dapat diucapkan oleh Manat, wahai ayahku? Dia hanyalah sebuah kayu yang tuli, tidak dapat berpikir dan tidak dapat berbicara." Amr pun berkata dengan sengit, "Aku katakan kepadamu bahwa aku tidak akan mengambil keputusan sebelum bermusyawarah dengannya." Lalu Amr bin Jamuh datang menghadap Manat. Kebiasaan mereka kaum jahiliyah adalah jika ingin berbicara dengan berhala mereka sendiri di belakang seorang wanita tua,
Sehingga wanita tua tadi akan memberikan jawaban seperti yang diilhamkan oleh para berhala dalam dugaan mereka. Kali ini Amr berdiri tegak lurus di hadapan Manat. Ia bertumpukan pada kakinya yang sehat. Kaki Amr yang satunya lagi amat pincang. Amr memuji Manat dengan pujian terindah lalu berkata, "Ya Manat, tidak disangsikan bahwa kau telah mengetahui orang yang datang dari Mekah dan berdakwah di negeri ini. Tiada yang ia kehendaki selain keburukan saja. Ia datang ke sini untuk menghalangi kami dari menyembahmu. Aku tidak mau bersumpah setia kepadanya, meski aku mendengarkan betapa indah ucapannya, hingga aku bermusyawarah terlebih dahulu kepadamu. Berilah pendapatmu kepadaku." Namun Manat tidak berkata sepatah kata pun kepada Amr. Lalu Amr berkata, "Mungkin engkau telah murka. Aku tidak akan melakukan apapun yang dapat membahayakanmu setelah ini. Akan tetapi tidak menjadi masalah. Aku akan membiarkanmu sendiri dalam beberapa hari ini hingga amarahmu menjadi reda." Anak-anak Amr bin Jamuh mengerti betapa ayah mereka begitu cinta kepada berhalanya yang bernama Manat, dan kecintaan tersebut semakin bertambah dengan berjalannya waktu. Akan tetapi mereka menyadari bahwa ayah mereka memulai ragu akan kehebatan Manat dalam hatinya, dan mereka juga sadar bahwa mereka harus mengubah pengaruh Manat ini dari hati ayahnya, dan itulah cara satu-satunya menuju iman. Nah, pada suatu malam anak-anak Amr bin Jamuh bersama Mu'adz bin Jabal mendatangi Manat. Mereka membawa Manat dan memasukkannya ke dalam sebuah lubang di Bani Salamah, tempat mereka membuang sampah. Mereka pun kembali ke rumah masing-masing tanpa ada seorang pun yang mengetahui ulah mereka. Begitu pagi datang menjelang, Amr pergi dengan langkah pasti untuk memberikan salam kepada berhalanya. Namun sayang, kali ini ia tidak dapat menjumpainya. Ia langsung berseru, "Celaka kalian, siapa yang telah berani berlaku nista kepada Tuhan kita malam tadi?" Tidak seorang pun yang mengaku. Serta-merta ia mencari berhala tadi di dalam dan di luar rumah. Dia terlihat begitu marah dan emosi. Ia mengancam dan mengecam terus-menerus hingga ia menemukan Manat dengan kepala tersembul di lubang. Maka Amr langsung mencucinya hingga bersih dan memberikan wangi-wangiannya kepadanya. Lalu ia mengembalikan Manat ke tempatnya. Ia berkata kepada Manat, "Demi Allah, kalau saja aku tahu siapa yang melakukan ini terhadapmu, pasti aku akan siksa dia." Pada malam kedua, para pemuda tadi mendatangi Manat dan melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan padanya kemarin. Begitu masuk pagi, Amr yang tua mencarinya lagi dan ia menemukan Manat sedang berada di lubang dengan berlumuran kotoran. Lalu ia mengambilnya, mencucinya dan memakaikan padanya wangi-wangian, dan ia menempatkan Manat kembali kepada tempatnya. Nah, para pemuda tadi terus saja melakukan hal yang sama setiap hari. Saat Amr sudah merasa jengkel, ia datang menghadap Manat sebelum beranjak tidur dengan membawa pedangnya, dan pedang tersebut dia gantungkan ke kepala Manat. Lalu ia berujar, "Ya Manat, demi Allah, aku tidak tahu siapa yang melakukan ini sebagaimana kau melihatnya. Jika kau mampu, tolaklah kejahatan dari dirimu ini. Bawalah pedang ini bersamamu." Setelah merasa nyaman, Amr pun berangkat tidur. Begitu para pemuda tadi merasa yakin bahwa ayah mereka yang tua, Amr, sudah terlelap tidur, maka serta-merta mereka langsung menghambur menuju berhala tadi. Mereka melepas pedang dari leher berhala dan mereka membawa keluar berhala tersebut. Mereka mengikatkan Manat dengan tambang kepada seekor anjing yang telah mati. Mereka lalu melemparkan keduanya ke dalam sumur Bani Salamah, di mana mengalir dan berkumpul di dalamnya kotoran dan sampah. Begitu Amr yang tua terjaga dan ia tidak mendapatinya berhalanya, ia pun pergi untuk mencari. Ia mendapati bahwa Manat sedang tertelungkup wajahnya dalam sumur dan terikat dengan seekor anjing yang telah mati. Pedang yang ada bersama Manat telah diambil. Kali ini Amr tidak mengeluarkan Manat dari lubang. Ia membiarkan Manat di tempatnya. Lalu dia berujar, "Demi Allah, bila engkau adalah seorang Tuhan, tidak mungkin engkau terikat bersama anjing di tengah sumur." Tidak lama kemudian ia masuk ke dalam agama Allah. Alhamdulillah. Amr bin Jamuh merasakan manisnya iman yang membuat ia menyesal atas setiap saat yang dilaluinya dalam kemusyrikan. Ia masuk ke dalam agama yang baru dengan jiwa dan raganya. Ia mendedikasikan jiwa, harta dan anaknya untuk taat kepada Allah dan Rasulnya.
Tidak lama berselang, maka meledaklah perang Uhud. Amr bin Jamuh menyaksikan para putranya sedang bersiap-siap untuk menghadapi para musuh Allah. Ia mendapati mereka setiap pagi dan petang bagaikan para singa di tengah hutan. Mereka begitu semangat untuk mendapatkan kesyahidan dan meraih ridha Allah. Kondisi ini membuat ia turut bersemangat. Ia bertekad untuk berangkat bersama mereka jihad di bawah panji Rasulullah. Akan tetapi anak-anaknya bersepakat untuk menghalangi ayah mereka untuk melaksanakan niatnya. Sebab ayahnya adalah orang yang amat tua renta, ditambah lagi kakinya amat pincang, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan dispensasi baginya. Maka anak-anaknya berkata kepada Amr, "Wahai ayah, Allah telah memaafkanmu. Mengapa engkau membebani dirimu dari hal ini, padahal Allah sudah memaafkanmu?" Maka Amr yang tua renta pun menjadi amat berang. Ia langsung datang menghadap Rasulullah untuk mengadukan mereka kepada beliau. Ia berkata, "Wahai Nabi Allah, anak-anakku ingin melarangku untuk melakukan kebaikan ini. Mereka beralasan karena kakiku pincang. Demi Allah, aku berharap dapat menginjak surga dengan kakiku yang pincang ini." Maka Rasulullah bersabda kepada anak-anak Amr, "Biarkan ia. Semoga Allah memberikan kesyahidan baginya." Maka anak-anak Amr membiarkan ayah mereka karena taat dengan perintah Rasulullah. Begitu waktu berangkat diumumkan, maka Amr bin Jamuh mengucapkan kata berpisah kepada istrinya, seperti ucapan berpisah seorang yang tak akan kembali lagi. Ia lalu menghadap kiblat dan mengangkat kedua telapak tangannya ke arah langit seraya berdoa, "Ya Allah, berikanlah aku kesyahidan dan jangan kembalikan aku kepada keluarga lagi dengan rasa putus asa." Lalu ia berangkat dengan dilindungi oleh ketiga anaknya dan pasukan yang banyak dari Bani Salamah. Saat peperangan berkecamuk dengan sengit dan manusia sudah mulai terpisah dari barisan Rasulullah, Amr bin Jamuh terlihat pada barisan pertama. Ia melompat dengan kakinya yang sehat sambil berseru, "Aku merindukan surga, aku merindukan surga." Dan di belakangnya terlihat anaknya yang bernama Khalat. Kedua anak beranak tersebut membabatkan pedang seraya melindungi Rasulullah dari musuh hingga keduanya tersungkur sebagai syahid di medan perang. Jarak kematian sang anak dan ayahnya hanya sedikit saja. Begitu peperangan berhenti, Rasulullah berdiri di hadapan para jenazah untuk menguruk tanah kubur mereka. Beliau bersabda kepada para sahabatnya, "Biarkan darah dan luka mereka. Aku menjadi saksi bagi mereka semua." Lalu beliau bersabda, "Tidak ada seorang muslim yang terluka di jalan Allah kecuali pada hari kiamat ia akan datang dengan darah mengalir yang warnanya seperti warna za'faron dan wangi seperti wangi misk." Beliau juga bersabda, "Kuburkanlah Amr bin Jamuh bersama Abdullah bin Amr. Mereka berdua adalah orang yang saling mencintai dan satu barisan di dunia." Itu adalah kisah tentang Amr bin Jamuh. Semoga kita semuanya bisa mengambil pelajaran dan hikmah di dalamnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.